Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semuanya, nggak ada yang sakit? Nggak ada. Hari ini temannya ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Alvin sama Aini. Alvin sama? Aini. Ada yang titip surat? Enggak. Nggak ada. Berarti A semua ya? Ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA dengan materi apa? Gerak dan gaya. Sebelum kita mulai, Ibu mau teman-teman, anak-anak semuanya berdiri dulu. Ibu punya tepuk 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk 2 berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 3 berarti tepuknya 3 kali. Kalau saya nggak bilang tepuk berarti sampean teriak 1 yang keras. Oke. Ya. Tepuk 1. Tepuk 3. 3. 3. Lagi. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. 1. 2. 2. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. 3. Oke, duduk. Terima kasih. Saya lupa berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mau 2 anak maju ke depan. Ayo, siapa yang inisiatif maju ke depan? Saya. Ya. Oke. Mbak Rena di sebelah sana, Mbak Afi di sebelah sini. Mbak Rena diam ya, diam. Terus Mbak Afi coba gerak ke kanan dan ke kiri. Teman-teman semua bisa dilihat perbedaan Mbak Rena sama Mbak Afi. Mbak Rena diam. Kalau Mbak Afi? Bergerak. Kenapa Mbak Afi bisa dibilang bergerak? Karena mengalami pindah tempat. Dari mana ke mana? Kanan ke kiri. Apakah Mbak Afi melakukan sebuah gaya? Ya. Apakah Mbak Afi melakukan sebuah gaya? Ya, Mbak Afi melakukan sebuah gaya. Maka dari itu Mbak Afi bisa bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Mbak Rena, apakah Mbak Rena bergerak? Tidak, karena Mbak Rena tidak melakukan. Oke, terima kasih Mbak Rena sama Mbak Afi. Boleh silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dong. Oke, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menyampaikan materi tentang gerak dan gaya. Pada kesempatan kali ini, Ibu berharap setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak bisa mampu memahami konsep gerak dan gaya. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep gerak dan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Contohnya, misal ya, ini ada sebuah papan tulis. Kalau papan tulisnya saya biarin begini, dia bergerak atau enggak? Enggak. Kalau saya kasih dorongan, Bergerak. bergerak. Jadi, mana yang saya disebut gaya? Mana yang kalian sebut gaya? Tarikan dan dorongan. Jadi gaya adalah tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Gaya juga membutuhkan sebuah energi dan tenaga. Nah, ini ada tenaga yang saya keluarkan untuk mendorong papan tulis. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan. Di antaranya benda diam menjadi bergerak. Ini tadi papan tulis yang diam, jika saya dorong, dia akan
gerak. Contohnya itu tadi. Lalu ada benda bergerak menjadi diam. Misalnya ya, sepeda ontel itu sampean kayuh cepet, terus sampean kasih gaya sampean rem. Nah, dia tambah cepet apa tambah berhenti? Berhenti. Jadi gaya juga dapat memberhentikan benda yang bergerak. Lalu gaya juga dapat merubah arah benda. Misalnya ketika kalian menendang bola atau sepak bola, yang cowok-cowok biasanya suka sepak bola lah. Biasanya misalnya kalian mau bolanya itu ke arah kiri, jadi kalian tendangnya ke arah kiri, bolanya berjalan ke arah kiri. Lalu gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika kalian membuat gerabah. Tahu gerabah? Tahu. Perabot dari tanah liat itu loh. Lah, tanah liat yang sebelumnya hanya sebongkah tanah, jika kalian kasih gaya akan membentuk sebuah gerabah itu sendiri. Jika kalian tekan, kalian apa? Bahasa Jawanya itu digelintir. Nah, gitu. Itu bisa merubah gaya, bisa jadi bulat, bisa jadi apa. Terus, gaya juga mempercepat dan memperlambat gerak benda. Ada macam-macam gaya, ada gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Yang terakhir ada gaya otot. Lalu, gerak. Benda dikatakan bergerak ketika apa tadi? Mengalami perpindahan. Mengalami perpindahan dari titik acuan atau kedudukan awal ke titik akhir. Jadi benda dikatakan bergerak karena ada perpindahan. Lalu gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak nyata. Gerak benda yang sebenarnya diam. Gerak semu itu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tetapi seolah-olah terlihat bergerak. Misalnya, kalau sampean naik mobil, kalau sampean lihat ke kiri, ke kanan, pohon yang ada di kanan kiri jalan itu sebenarnya diam atau bergerak? Diam. Kalau sampean di dalam mobil, sampean lihat ke luar kaca, kelihatannya pohonnya ikut bergerak apa enggak? Iya, itu yang namanya gerak semu. Kalau gerak nyata, ya benda yang bergerak di antara kita yang terlihat, atau gerakan suatu benda yang karena adanya perpindahan dari titik acuan. Ya seperti sepeda sampean kayu itu kan bergerak. Seperti itu. Gerak menurut lintasannya. Ada gerak lurus, adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Lalu ada gerak parabola atau gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk parabola. Lalu ada gerak melingkar atau gerak suatu benda yang lintasannya melingkar. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk mematangkan pemahaman anak-anak semuanya, Ibu punya tugas kelompok. Teman bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah? Sudah. Dikerjakan. Di situ ada tabel. Ada sepeda yang didorong, ada meja didorong dan bola ditendang. Di sana kalian tulis kegiatan apa yang terjadi di sana. Lalu di pembahasan kalian bahas mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda yang diam. Lalu ada pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak. Kalian bahas di kolom pembahasan. Setelah itu nanti akan kita presentasikan ke depan.
Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, kita mulai presentasi ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh silakan maju ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu gaya otot. Ketika menendang bola, kita menggunakan gaya otot kaki untuk mendorong bola. Gaya otot bisa mendorong dan menarik karena dikendalikan oleh koordinasi biologis manusia. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Setelah bola berada di udara, satu-satunya gaya yang bekerja pada bola adalah gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Bola yang ditendang di lapangan akan mengalami gaya gesek dengan lapangan. Gaya gesek ini akan memperlambat bola sehingga bola akan berhenti bergerak. Yang keempat yaitu gerak parabola. Gerak parabola yang ditendang termasuk gerak parabola. Gerak parabola juga terjadi pada peluru meriam yang ditembakkan, seseorang yang melompat maju, atau benda yang dilempar dari ketinggian. Sudah. Oh, terima kasih buat kelompok 1. Jadi intinya pengaruh gaya terhadap benda diam adalah saat bola itu ditendang, ada beberapa gaya yang terjadi di situ, yaitu ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya parabola. Lalu selanjutnya kelompok 2, monggo silakan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, meja yang didorong mengalami pengaruh gaya otot, yaitu gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang terjadi ketika otot-otot manusia melakukan dorongan. Gaya dorong diberikan pada meja akan menyebabkan meja bergerak dan berpindah. Tempat kekuatan gaya dorong yang diberikan akan memengaruhi pergerakan meja, yaitu semakin besar gaya dorong meja akan berpindah tempat lebih jauh dalam waktu yang sama. Kemudian semakin besar gaya dorong meja akan bergerak lebih cepat pada jarak yang sama. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi yang terjadi ketika meja didorong adalah semakin besar gaya dorong yang kita berikan, maka meja akan berpindah lebih jauh dari tempat sebelumnya. Nah, jika gaya dorong diberikan lebih besar juga, maka kecepatan meja berpindah dari titik pertama ke titik selanjutnya itu juga lebih cepat. Selanjutnya kelompok 3. Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu pengaruh gaya terhadap benda bergerak, gaya juga dapat menambah kecepatan maupun memperlambat kecepatan benda bergerak. Memperlambat kecepatan benda bergerak dapat kita lakukan dengan tarikan, sementara mempercepat gerakan benda dilakukan dengan dorongan. Jika sepeda didorong pada waktu sepeda berjalan, maka sepeda semakin besar gerakannya, dan sebaliknya jika sepeda ditarik pada waktu jalan, maka sepeda akan kecil gerakannya. Oke, terima kasih buat Mas Akmal, perwakilan dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi gaya juga
berpengaruh pada benda yang bergerak. Gaya juga dapat menambah kecepatan benda bergerak, juga dapat mengurangi kecepatan benda yang bergerak. Jika pada tabel tersebut kan ada sepeda yang didorong. Jika sepeda itu dikayuh lalu ditambah dorongan dari belakang, maka sepeda itu akan lebih cepat. Tapi kalau ditarik dari belakang, maka sepedanya akan memperlambat, seperti itu. Oke, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Iya, monggo Mbak Alvina. Iya. Pemberian gaya pada Sebentar. Kesimpulannya yaitu pemberian gaya pada benda akan menyebabkan perubahan gerak pada benda tersebut. Perubahan ini bisa berupa mulai bergerak lebih cepat, bergerak lebih lambat atau berhenti, berubah arah gerak atau bahkan berubah bentuk. Jenis perubahan yang terjadi tergantung pada besarnya gaya, arah gaya, dan sifat benda tersebut. Sudah? Terima kasih. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi sebuah gerak dalam beberapa cara, yaitu menggerakkan benda dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi diam. Gaya juga dapat mengubah kecepatan benda, mengubah arah benda, dan mengubah bentuknya. Dalam benda bergerak, selain gaya, juga ada energi yang dapat mempengaruhi segala kegiatan dan gaya yang kita lakukan, terutama pada saat kita menggerakkan benda. Kita itu sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan sebuah benda. Tanpa adanya energi, kita tidak dapat melakukan gaya. Jadi semakin besar gaya yang kita lakukan, maka semakin besar juga energi yang kita keluarkan. Seperti itu. Apa bisa dipahami anak-anak? bisa. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima anak-anak semuanya dan bisa bermanfaat di suatu hari nanti. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya dengan semangat belajar yang baru. Minggu depan kita akan belajar mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Di rumah kalian pelajari, nanti di sekolah supaya kalian sudah sedikit paham, dan mungkin di rumah nanti kalian ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan kepada ibu pas kita bertemu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa jaga kesehatan, sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.